Ustadz Sinaga ini baru masuk Islam sudah dijadikan penceramah. Ini sesuatu yang sangat berisiko baik untuk Islam sendiri maupun kepada umat yang dia ajarkan. Kenapa? Karena dia pasti tidak punya materi yang berkualitas. Ustadz Ucok Sinaga ini sangat baru di dalam Islam. Cuman yang kami heran, kok orang baru kemudian langsung dipasang sebagai penceramah. Ini ibarat tahu bulat digoreng dadakan, terus kemudian langsung dimakan panas-panas. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan bagi umat Islam yang mengundang ustadz-ustadz mualaf kayak begini. Karena apa? Isi ceramahnya pasti nanti banyak hal yang cuma bersifat menjatuhkan agama lain, menjelekkan agama lain. Ini berakibat buruk buat kualitas daripada Islam itu sendiri. Karena apa? Karena orang akan bisa menilai apakah begini model agama Islam yang hanya berisikan menjelekkan dan menjatuhkan agama-agama lain, khususnya Kristen. Dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang gitu. Jadi orang Islam itu diuntungkan, betul? Ya kan? Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman. Ucok Sinaga mengatakan bahwa Islam mengimani kepada Al-Quran, kepada Muhammad, dan juga mengimani kepada Injil, dan juga mengimani kepada Nabi Isa. Saya katakan ini pernyataan yang sama sekali tidak benar. Karena iman seperti apa yang kalian pakai mengimani Nabi Isa? Iman seperti apa yang kalian posisikan untuk mempercayai Injil? Kalian kan tidak percaya Injil. Injil menyatakan dengan tegas bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sementara kalian menyangkal dan membantah bahwa Yesus Kristus itu hanya utusan. Ini saja sudah lari miring apa yang kau sampaikan, Ucok. Jika Ucok Sinaga ingin masuk surga, maka harus percaya hanya kepada Injil. Jika Ucok Sinaga ingin pulang ke surga sebentar nanti, harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda percaya kepada yang lain, Anda tidak akan sampai ke surga, Ucok. Karena firman Tuhan jelas sekali, Ucok. Anda mungkin masih ingat, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman yang Anda sebutkan itu iman yang salah, iman yang tidak benar. Kalau Anda bila mengimani kepada Injil, mengimani kepada Tuhan Yesus, dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Sering kali saya ajak berdialog, ya kan? Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Ucok Sinaga mengatakan bahwa di dalam Islam dan kekristenan itu berbeda jauh sekali. Memang betul, bedanya langit dan bumi. Cuma dasar perbedaannya yang salah yang Ucok sampaikan. Orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul? Kenapa? Karena dia sering berwudu. Karena dia mengukur dari kondisi muka. Menurut Ucok, karena rajin cuci muka, maka kelihatan bahwa wajah dari orang Islam berseri-seri. Saya pikir mungkin si Ucok Sinaga ini lupa bercermin sebelum dia menyampaikan ceramah. Sebaiknya Anda cermin dulu lah, Ucok, kalau mau menyampaikan ceramah, supaya Anda bisa tahu betul kalau wajah Anda itu lebih tampan daripada orang Kristen. Atau mungkin juga jangan-jangan matanya si Ucok Sinaga ini sudah agak rabun, sehingga dia tidak pernah melihat kalau orang Kristen banyak sekali yang tampan-tampan. Dia juga mungkin sudah katarak kali, katarak stadium akhir yang mungkin perlu dioperasi, Ucok. Ya, sehingga Ucok ini tidak pernah melihat wanita-wanita Kristen itu yang cantik-cantik. Ceramah yang disampaikan oleh Ucok Sinaga ini adalah ceramah yang sangat menggelikan.
ceramah murahan, ceramah rendahan, dan ceramah yang mempermalukan dirimu sendiri, Ucok. Kenapa? Karena Anda ini tidak pintar, Anda ini tidak cerdas, Anda ini sangat bodoh. Bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Ya, anak kecil pun juga bisa lihat bahwa apa yang Anda sampaikan, bilang umat Kristen itu banyak yang jelek-jelek, itu berarti Anda tidak cerdas. Makanya Ucok, belajarlah lebih baik, belajarlah lebih sungguh-sungguh. Karena Anda sudah salah memilih jalan, Anda meninggalkan Tuhan yang benar, akhirnya isi dari pikiran Anda seperti ini. Coba Anda renungkan baik-baik, Ucok. Sekali lagi saya ingin katakan, renungkan baik-baik. Apakah orang Kristen itu jelek-jelek? Renungkan baik-baik, lihat baik-baik. Pakai kacamata kuda kalau perlu, Ucok. Supaya kau punya mata itu lebih lurus. Apakah orang-orang Kristen itu tidak tampan-tampan? Kasihan Anda ini, memalukan sekali apa yang Anda sampaikan. Bercermin lagi, sekali lagi saya katakan, Ucok. Supaya Anda bisa tahu, bisa mengukur ya wajah Anda, terus kemudian bandingkan dengan orang Kristen. Jangan cuma modal hanya ingin menghina orang, menjatuhkan orang, menjelekkan agama lain, supaya ceramahmu laris didengar. Kasihan sekali, Ucok. Karena kami ini akan terus mengikuti ustadz-ustadz yang mualaf, yang sering sekali menjelek-jelekan kekristenan. Kami akan terus luruskan. Dan semakin kalian berbicara, semakin kelihatan kalian punya identitas. Semakin terlihat kalian punya kapasitas, semakin jelas kalian punya kemampuan. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Si Ucok mengatakan, kenapa muka orang Kristen jelek-jelek? Karena sering memakan yang haram-haram seperti anjing dan babi. Saya ingin katakan, Ucok, kau di samping bodoh di dalam keagamaan, kau juga bodoh di dalam ilmu pengetahuan. Karena tidak pernah ada bukti ilmiah yang bisa menyatakan makanan itu akan membuat muka orang menjadi jelek. Muka orang menjadi jelek itu justru lebih dipengaruhi dari aroma hati. Kalau penuh hinaan seperti yang kamu sampaikan, Ucok, itu akan mempengaruhi muka menjadi jelek. Karena sifatnya busuk, sifatnya iri hati, penuh dengan kebencian, hanya menjatuhkan orang lain, menjelekan orang lain, memfitnah orang lain. Itulah yang membuat muka orang menjadi jelek, Ucok. Belajarlah lebih pintar, Ucok. Jangan-jangan si Ucok ini sering tidak dengar-dengaran kepada didikan opung-opung kita. Kalau Ucok mungkin selama ini agak kurang dengar-dengaran, saya sarankan pulang ke kampung dulu lah. Belajar, banyak sekali opung-opung kita yang pintar-pintar, yang berakal budi, yang punya hati nurani yang baik, yang selama ini suka mendidik kita untuk menjadi orang yang berguna, bukan hanya buat diri sendiri, buat keluarga, buat bangsa dan negara, dan buat banyak orang. Demikian yang bisa saya tanggapi terhadap ceramah yang disampaikan oleh Ucok Sinaga. Saya berharap Ucok Sinaga bisa tidur enak pada malam hari ini, supaya kalau membuat ceramah di hari-hari selanjutnya bisa lebih pintar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kemenangan.